Ya, oke. Di video ini saya akan menjelaskan sesuatu yang kemarin kayaknya rame ya. Pertanyaan beberapa teman, katanya ada postingan di IG dan Facebook. Ramenya itu gini, ada yang menawarkan ada salah satu supplier yang menjual epoksi itu 60.000, tapi belum termasuk hardinernya. Nah, epoksi yang harganya 60.000 itu apakah barang asli atau resin lain gitu? Jawabannya itu memang fake epoksi asli. Memang itu bahan real epoksi. Nah, tapi ada tapinya ya. Saya juga akan mengulas begini ya, banyak yang dijual di toko online atau marketplace seperti di Shopee, Tokopedia yang harga epoksinya itu kisaran 200.000 ke bawah, ada yang 160.000. Apakah itu termasuk barang benar epoksi? Jawabannya benar epoksi. Epoksi sendiri itu sebenarnya memang harganya ya segitu, bahkan bisa lebih rendah kalau teman-teman belinya itu dari importir bahannya, tapi ya nggak bisa sedikit. Biasanya importir itu kan menjualnya dalam bentuk dreman, per drum itu ya sekitar 200 kiloan lebih lah, tapi mereka menjualnya biasanya terpisah ya, epoksinya berbeda, hardinernya juga beda gitu. Nah, hardiner itu juga biasanya ada 3 pilihan jenis gitu, ada yang bening, terus ada yang setengah kayak kekuningan, ada yang kuning banget gitu loh, seperti minyak. Itulah epoksi gitu. Nah, jadi memang harga epoksi yang sebenarnya itu ya segitu gitu. Nah, tapi di video ini bukan sebatas itu aja. Saya akan memberikan edukasi yang kayaknya ini sangat berharga banget buat kalian semua ya, apalagi yang baru mau mulai bermain resin art, jadi yang baru mengenal epoksi, apakah itu bisa dipakai atau enggaknya nanti saya jelaskan di video ini gitu. Nah, kemudian saya mau bercerita sedikit mengenai kegiatan saya akhir-akhir ini karena jarang membuat konten, karena saya ada pekerjaan yang itu sebenarnya pekerjaan lama. Saya itu dikasih tugas untuk membuat satu gambar desain di IKN, tapi bukan termasuk proyek pemerintahan ya, ini karena ada pihak dari swasta, hotel, ceritanya mau membuat hotel di IKN gitu loh. Jadi saya ada 7 orang tim yang tergabung yang memiliki tugas masing-masing dalam satu wilayah gambar ya, ada yang di bagian fisiknya, ada yang di bagian interiornya, ada yang di bagian sipil, terus kemudian ada juga ME. Nah, karena satu gedung itu kan banyak meliputi beberapa ahli ya, jadi saya salah satu yang ikut mendesain hotel itu. Hotelnya bintang 5 lah ya. Jadi untuk teman-teman saya ada kegiatan mau fokus di sana, dan tapi saya juga mencoba tetap membuatkan satu edukasi ya berbentuk tutorial seperti ini ya. Tapi ini tutorialnya ini bentuk ngomong-ngomong tok ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat juga karena membahas sesuatu yang sangat penting gitu. Nah, kembali ke epoksi tadi. Epoksi yang harganya 60.000 belum termasuk hardinernya itu fake asli, tapi barang itu masih asli epoksi, belum diformulasi. Apa bedanya sih epoksi diformulasi lagi sama epoksi yang masih asli gitu? Nah, epoksi yang masih asli itu memang asli dari penemuan sekitar 100 tahun yang lalu oleh salah satu ilmuwan dari Yunani, bahwa epoksi itu memang sudah dipatenkan dari penemunya sampai hari ini juga kadarnya juga kurang lebihnya ya hampir sama ya di beberapa negara yang menciptakan atau yang memproduksi epoksi itu gitu. Dan negara-negara itu yang memproduksi ya kayak Jepang, kayak Korea, kayak Cina, terus kemudian ada juga di India, terus ada di Thailand juga ya, kurang lebihnya formulasinya atau barangnya yang dikeluarkan itu sama karena mereka mendapatkan lisensi, terus mereka dikasih formulasinya untuk menciptakan atau untuk memproduksi epoksi itu sendiri. Jadi epoksi yang keluar dari pabrik-pabrik produksi epoksi itu masih diformulasi oleh pabrik-pabrik yang nantinya memproduksi komposit, cat, terus dan lain-lain gitu. Karena epoksi sendiri itu adalah salah satu bahan yang dijadikan untuk pengikat produksi-produksi mereka. Nah, kemudian ada juga epoksi ini sebagai bahan coating, terus bahan pelindung besi, karatan, pelindung besi dari cuaca, dari air, dari garam, dari korosi-korosi yang lain gitu ya. Formulasi itulah yang sampai hari ini diciptakan oleh beberapa pabrikan-pabrikan ini larinya ke art atau untuk bermain karya seni gitu, singkat cerita
ceritanya ya. Formulasi itu adalah membentuk atau membuat karakter spesifik yang tentunya akan digunakan untuk kebutuhan itu sendiri. Misalkan epoksi ini untuk primer yang nantinya akan digunakan untuk melindungi besi dari gerusan air laut atau tahan dari air garam. Jadi formulasinya epoksi diformulasi ditambahin aditif atau bahan-bahan tertentu ditambahin ya, kemudian menjadi spesifik menahan atau memperkuat benda yang akan dilindungi oleh epoksi itu sendiri. Kalau memakai yang barang yang belum diformulasi itu kurang kuat gitu ceritanya, makanya harus diformulasi lagi sehingga menjadi spesifik. Misalkan anti karat, dia memang spesifik untuk mengikat besi itu supaya tidak berkaratan. Nah, anti garam supaya epoksi itu bisa melindungi besi dari zat garam dan sebagainya dan seterusnya. Dan ada juga yang bisa mengikat debu, misalkan untuk lantai. Nah, primernya itu diformulasi untuk mengikat korosi-korosi debu itu menjadi ikatan yang sangat kuat gitu guys. Nah, ceritanya sangat simpel ya. Nah, kemudian makin kemari formulasi epoksi ini diciptakan untuk art. Salah satunya ialah epoksi yang sering saya pakai untuk meja seperti ini, dirty pouring atau dekoratif. Terus kemudian ada juga yang casting yang sering lihat di video saya, ngebuat meja river atau kayu yang kita cor pakai epoksi. Nah, itu diformulasi untuk casting. Nah, kalau yang diformulasi untuk coating ini ialah epoksinya itu karakternya itu harus flat, rata. Itu pertama. Yang kedua, epoksinya itu minim bubble atau bubble-nya itu auto hilang sendiri. Terus kemudian glowing-nya atau glossy-nya atau mengkilatnya itu jauh lebih bagus. Itu beberapa yang karakter setelah diformulasi. Apakah barang yang belum diformulasi ini kurang bagus atau nggak bisa dipakai? Jawabannya ya tentu saja bisa. Tapi satu, bubble-nya itu susah hilang atau malah bahkan nggak mau hilang. Ketika kita aduk ya antara epoksi dan hardener itu dia nggak mau hilang gitu loh bubble-nya. Karena kalau bubble-nya banyak tentunya di permukaan itu kan nggak begitu rata dan glowing-nya itu berkurang. Nah, kemudian leveling-nya kurang. Leveling itu kerataan, kurang sempurna gitu. Nah, terus kemudian glossy-nya juga menurun. Yang setelah diformulasi itu misalkan glossy-nya seperti kaca, tapi kalau belum diformulasi glossy-nya itu paling ya sekitar 30% atau 40% ya. Ya ada mengkilatnya tapi nggak terlalu tajam banget gitu loh, Bray. Nah, itulah perbedaan barang formulasi sama yang barang yang belum diformulasi. Nah, itu juga alasannya kenapa harganya ada yang murah, ada yang mahal. Nah, jadi gini, barang yang diformulasi tentunya modalnya sedikit, cuma dipindah botol, diecer, dikasih merek tuh toh. Nah, barang yang sudah diformulasi itu membutuhkan modal besar karena pihak-pihak supplier pabrik itu memasukkan beberapa aditif tambahan, misalkan kayak leveling agent, terus anti foaming, terus ada beberapa solvent yang dimasukkan. Nah, tentunya itu akan menambah kos biaya mereka gitu loh. Dan kemudian ada juga mereka juga pastinya membayar izin yang mahal karena pemakaian zat-zat tersebut atau kimia-kimia tertentu itu membutuhkan izin dari pemerintah. Nah, ada juga pajaknya juga ya tentunya ya. Terus mereka juga membayar karyawan. Terus yang nggak murah itu sebenarnya sih di peralatan mereka karena invest peralatannya itu miliaran, bahkan sampai puluhan miliar ya kalau dihitungnya. Nah, disitulah alasannya kenapa ada yang mahal, ada yang enggak gitu loh. Jadi saya jelaskan tadi bahwa barang yang belum diformulasi juga bisa dipakai, tapi masalah kualitas juga saya tidak berani menjamin apakah itu spesifik bisa bagus apa enggaknya. Nah, tapi barang yang sudah diformulasi itu sendiri juga sangat respon dan pastinya membentuk gradasi ketika kita campurkan dengan pewarna atau pigmen gitu loh, Bre. Jadi pigmennya juga itu akan sangat bereaksi menciptakan gradasi warna yang natural, yang bagus seperti marmer, bisa seperti kembang-kembang atau bisa seperti yang lain-lain gitu. Nah, itulah barang yang sudah diformulasi. Nah, jadi itu penjelasan singkat ya mengenai epoksi yang sudah diformulasi sama enggaknya itu sangat jauh berbeda. Dan ya kalau mengenai untuk pemilihan atau pemakaian mana yang disukai ya itu tergantung dari pilihan masing-masing gitu loh. Nah, terus ciri-cirinya barang yang belum diformulasi itu sebenarnya seperti apa sih kan gitu ya. Sebenarnya sih dari harga juga kelihatan ya. Biasanya barang yang belum diformulasi itu harganya sih di bawah 200.000 gitu. Tapi kalau yang sudah diformulasi itu ya harganya di atas 250.000 ke atas. Makin bagus formulasinya, makin mahal, itu udah pasti gitu loh. Jadi formulasi juga belum tentu membuat kualitasnya makin bagus, tapi ada juga formulasi yang membuat
membuat dia itu irit, tapi kualitasnya ya belum tentu bagus juga. Ada yang diperirit supaya harga jualnya bisa lebih murah gitu. Misalkan ada juga epoksi yang milky itu nggak bening gitu. Nah, kenapa diciptakan milky juga? Karena milky ini dicampuri sejenis kayak talek ya, yang harganya murah sehingga kuantitinya makin banyak. Kadang-kadang orang nggak tahu kok milky lebih murah ya karena ada campurannya gitu. Tapi kan mengenai kualitas, mungkin kerataannya atau levelingnya atau glossy-nya kalah sama yang formulasinya yang bagus. Nah, kenapa beda-beda perusahaan itu beda kualitas? Karena aditif atau solvent yang mereka pakai juga kualitasnya nggak sama, dan untuk rasionya atau mengenai perbandingan yang dia masukkan itu rahasia mereka, rahasia pabrik gitu. Jadi kita nggak tahu, kita taunya itu barang udah jadi, wah ini karakternya seperti ini bisa dipakai bagus gitu. Nah, biasanya seperti itu ya. Kembali ke resin art itu sebenarnya udah lama banget. Kalau di luar sana, di Amerika sana udah lama banget. Makanya ada pabrik-pabrik yang mengklaim mereka punya epoksi terbaik, kualitas mereka terbaik, seperti Legari Product atau Stone Coat Contour Top. Mereka punya karakter yang berbeda-beda, tapi kualitas mereka dan spesifik mereka berbeda-beda juga gitu. Dan karena itu mereka punya formulasi yang nggak sama gitu, dan aditif mereka atau solvent mereka yang mereka pakai itu nggak sama juga jumlahnya, dan itu rahasia dan menjadi rahasia mereka, dan kita juga nggak tahu berapa persen yang dimasuk sama mereka dan aditif jenis apa yang mereka masukkan ke situ, dan itulah menjadi rahasia mereka. Kalau tidak ada menjadi rahasia mereka, artinya perusahaan itu nggak punya kualitas yang membedakan dia dengan perusahaan lain gitu ya. Oke, mungkin ini penjelasan singkat, padat, dan sangat membingungkan, tapi intinya gini, epoksi yang harganya 60.000 bahkan modalnya itu sebenarnya nggak sampai 60.000 sih kalau kita mau jujur aja ya. Epoksi itu sebenarnya ya kalau dihitung modalnya cuma 40.000 itu epoksinya. Kalau hardinernya itu harganya 120.000, tapi hardiner itu kan tidak dipakai semuanya. Hardiner itu cuma separuhnya. Artinya kalau separuhnya itu dari 120.000 cuma 60.000. Kalau kita gabungkan modalnya itu cuma 100.000 per set. Per set itu isinya 1,5 kg. Kenapa ada yang jual sampai 300.000, 350.000 ya? Karena sudah diformulasi. Penjual juga ya pastinya pengen dapat untung. Tapi ya untung kalau kebanyakan juga memberatkan konsumennya. Apalagi sekarang pabrikan itu ya rada aneh juga. Ini menjual produk tapi ilmunya juga disuruh beli. Saya rasa juga belum fair. Kalau mau belajar sih gratisan di channel Bukan Arsitek ini. Saya udah membangun channel ini hampir 4 tahun. Dari pertama kali saya membangun channel ini, saya udah buka-bukaan semua rahasianya. Jadi kalau mau belajar nggak perlu lah istilahnya takut-takut ya. Anda beli barang, beli bahan di Tokopedia, mau formulasi, mau nggak silakan dipakai untuk belajar, praktekkan sesuai dengan arahan-arahan di video-video saya yang lain, yang lama, itu udah banyak banget. Kalian cukup ngikutin aja arahan di situ, saya jamin bisa gitu loh. Ya kalau namanya belajar, kita hitung-hitung gini. Kalau di kelas private, Anda mengeluarkan dalam satu hari 2 juta atau 3 juta. Coba belikan epoksi 2 juta aja untuk belajar, nekat aja, pasti bisa gitu. Nggak perlu datang ke kelas gitu. Tapi kalau mau datang ya nggak apa-apa juga, itu hak kalian gitu loh. Dan saya juga sering mengisi kelas, bahkan saya juga mendapat undangan di Trisakti untuk mengisi kelas di sana juga gitu. Tapi gini ya, ada dua pilihan. Satu pilihan nekat, yang kedua pilihan mau belajar secara langsung biar abdol gitu. Itu nggak masalah juga. Tapi kan kalau kita menjual produk ya, kalau saya misalkan ini saya sendiri, umpama saya menjual produk ya, saya berikan ilmunya, silahkan beli bahan saya gitu. Atau setelah bisa juga kalian bebas sih mau pakai bahannya siapa aja, tapi yang kita ya fair ya. Jangan kalian saya suruh beli barang saya terus ilmunya bayar ke saya, itu nggak fair gitu. Nah kalau zaman dulu sih gini ya, saya sering membantu teman-teman saya para supplier, bro sini orang-orangnya saya ajarin, lu yang jualan gitu ya. Itu sih karena kita mempunyai tujuan untuk sosial, bahwa kita hidup ini punya ilmu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Tapi kalau semuanya diatur untuk berpola bisnis, ya boleh-boleh saja, hak Anda juga untuk seperti itu. Tapi kan Anda juga menjual barang. Ketika Anda memberikan ilmu gratis ke orang lain, kemudian orang itu berbondong-bondong memakai produk Anda, yang untung juga Anda sendiri, bukan orang lain gitu loh. Nah oke, itulah pengertiannya epoksi, tapi ini melebar kemana-mana ya. Jadi jangan khawatir, epoksi yang harganya 60.000 saya jamin itu
barangnya original asli epoksi. Tapi untuk mengenai karakternya sulit, bahkan untuk pemula saya jamin itu sulit untuk dikendalikan. Sebab formulasi itu sebenarnya membentuk karakter yang diinginkan aplikatornya atau senimannya. Jadi epoksi yang sudah diformulasi seperti halnya kuda yang sudah dijinakkan. Oke, tunggu video selanjutnya, karena di video selanjutnya juga saya akan membahas lagi mengenai epoksi flooring dekoratif yang sering dipertanyakan, diperdebatkan masalah harganya. Karena itu tujuan saya nantinya untuk mengedukasikan secara benar supaya orang tidak terlantar mengenai epoksi flooring dekoratif. Like, subscribe, jangan lupa, tunggu video selanjutnya. Ciao.